The human body is a complex network of cells, tissues, and organs that together make life possible. 10 major systems are responsible for the body's functions: skeletal, muscular, cardiovascular, nervous, endocrine, lymphatic, respiratory, digestive, urinary, reproductive. The skeletal, muscular, cardiovascular, and nervous systems in particular create an infrastructure that facilitates the other systems. Proses pernapasan dimulai dari proses menarik napas atau inspirasi sampai proses mengeluarkan napas atau ekspirasi. Udara masuk dan keluar melalui rongga hidung. Udara yang masuk ke rongga hidung dihangatkan dan dilembabkan oleh mukus dan disaring oleh buru hidung. Di bagian rongga atas hidung terdapat reseptor penciuman yang langsung berhubungan dengan otak yang disebut saraf olfaktorius. Dari rongga hidung, udara masuk ke paring, laring, kemudian masuk ke trachea atau tenggorokan. Epiglotis menutup otomatis begitu ada makanan atau benda yang masuk ke kerongkongan untuk melindungi masuknya benda asing ke paru-paru. Trachea atau tenggorokan terbuat dari jaringan tulang rawan atau kartilago. Trachea terbagi menjadi dua, bronkus kiri dan bronkus kanan, yang menuju ke kedua paru. Kemudian menjadi bronchiolus yang menuju ke alveolus. Unit fungsional paru disebut alveolus. Di sini terjadi pertukaran gas. Oksigen dari proses inspirasi masuk ke alveolus melalui kapiler paru dan karbon dioksida dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Sistem peredaran darah. Jantung berada di rongga dada, di antara kedua paru menjolok ke sebelah kiri.
Jantung manusia sebesar kepalan tangan orangnya. Perikardium atau selaput jantung melindungi jantung dengan cara memberikan pelumas agar gerak jantung terjaga. Perikardium bekerja dipengaruhi oleh hormon adrenal yang diproduksi di kelenjar adrenal. Jantung terdiri dari 4 ruang: serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Darah yang berisi karbon dioksida masuk ke jantung melalui pembuluh darah, vena cava superior dan inferior. Darah masuk ke serambi kanan, bilik kanan, kemudian dipompa masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas dari karbon dioksida menjadi kaya akan oksigen melalui proses inspirasi dan ekspirasi. Darah yang kaya akan oksigen kemudian masuk ke serambi kanan, bilik kanan, dan kemudian dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Jantung dilengkapi dengan katup tricuspidalis, katup bicuspidalis, katup pulmonal, serta katup aorta. Fungsi dari katup jantung adalah untuk menjaga agar darah tetap berada dalam satu arah dan menjaga darah agar tidak kembali ke ruang sebelumnya. Darah kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah yang dari jantung kaya akan oksigen disebut arteri. Pembuluh darah yang menuju jantung disebut pena, membawa darah berisi karbon dioksida. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang menghubungkan arteri dan pena agar terjadi pertukaran gas, nutrisi, air, dan zat kimia pada sel. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh organ dengan tekanan tinggi agar dapat mencapai seluruh bagian sel. Arteri terbuat dari struktur yang tebal dan elastis untuk mempertahankan sirkulasi darah. Pena membawa darah dari organ kembali ke jantung. Terbuat dari struktur tipis dan tanpa tekanan. Kapiler terbuat dari struktur yang memungkinkan terjadinya proses pertukaran zat dari sel ke pembuluh.
Proses pencernaan makanan. Makanan dari zat padat dihancurkan secara mekanik di mulut, dibantu oleh air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Makanan diaduk oleh lidah, kemudian didorong ke belakang melalui usofagus. Begitu makanan melewati pangkalan lidah, secara otomatis ada refleks menelan. Ini menyebabkan tertutupnya secara otomatis saluran yang menuju ke saluran pernapasan oleh epiglotis. Makanan yang sudah dihancurkan di mulut atau bolus masuk ke usofagus dan didorong masuk ke lambung melalui proses peristaltik. Bolus masuk ke lambung bagian atas bercampur dengan asam lambung atau HCl. Bolus yang sudah tercampur dengan asam lambung kemudian dibantu secara kimiawi dengan enzim dan koenzim serta diremas dengan gerakan lambung. Di lambung bagian bawah, bolus sudah bercampur menjadi zat makanan atau cime. Zat makanan mulai dipilah menjadi unsur gas, cair, dan nutrien. Dari lambung bagian bawah, kemudian unsur-unsur makanan masuk ke usus kecil. Cime masuk ke duodenum, kemudian dicampur dengan garam empedu. Kemudian bercampur dengan insulin yang dihasilkan dari pankreas. Di sini, protein diubah menjadi asam amino, karbohidrat menjadi glukose, dan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Zat makanan atau nutrien diserap di usus kecil melalui jot-jot usus, kemudian masuk ke sirkulasi pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang sudah diserap usus kecil kemudian masuk ke usus besar. Di usus besar, makanan kembali diperas, diambil zat yang masih digunakan untuk kembali diserap, dan ampasnya terus didorong keluar melalui proses peristaltik usus sampai ke anus, dan menjadi feses.
Sistem perkemihan. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal kiri dan kanan, ureter kiri, ureter kanan, kandung kencing, dan uretra. Ginjal terletak di rongga abdomen bagian belakang. Ginjal berfungsi sebagai filtrasi atau penyaring. Unit fungsional ginjal yang berfungsi untuk proses penyaringan disebut nefron. Zat sampah hasil dari filtrasi darah di ginjal berbentuk urin atau urea. Urin yang terkumpul disalurkan ke ureter, kemudian ke kandung kencing. Urin yang telah terkumpul di kandung kencing kemudian dikeluarkan melalui uretra. Proses pembentukan urin di ginjal melalui 3 tahap: filtrasi, reabsorpsi, sekresi. Filtrasi. Sampah nitrogen seperti urea, asam urat dibuang dari darah dalam ginjal. Proses filtrasi dan pembentukan urin terjadi di nefron. Reabsorpsi. Beberapa substansi seperti glukosa, asam amino, garam, dan sebagian besar air disaring dan kemudian diabsorpsi atau diserap kembali. Banyaknya air yang diserap tergantung dari banyaknya cairan dan zat sampah yang terlarut. Sekresi. Zat yang diserap kembali disekresikan ke dalam darah ketika urin melalui tubular nefron. Urin yang telah terbentuk di ginjal kemudian masuk ke saluran ureter. Ureter menghubungkan ginjal dengan kandung kencing. Urin terus terkumpul di dalam kandung kencing sampai menimbulkan tekanan agar segera urin dikeluarkan. Sampai pada tekanan tertentu, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Otot kandung kencing dikendalikan oleh sistem saraf yang membuat kita dapat mengontrol atau menentukan kapan keinginan untuk kencing atau berkemih.